Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 berhasil bertemu dengan sepasang el maut kuning yang telah membawa kabur lukisan telanjang. Gerangan, akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Melihat gadis cantik di tengah daerah liar begitu rupa, tentu saja sepasang el maut kuning jadi tertarik. Nafsu bejat merangsang keduanya, dan el maut kuning kuping sumplung turun tangan lebih dulu, hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Sepasang el maut kuning bukan kepalang terkejut. Mereka sewaktu mendengar bentakan memaki Wiro Sableng. Lebih-lebih, kuping sumplung yang saat itu tengah menjamah tubuh permani sambil tertawa mengekeh. Dia dengan cepat menyurut mundur sewaktu merasa satu angin mendorongnya dengan hebat, hingga kalau saja dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga dalamnya, pastilah akan dibuat mencelat mentah. Pemuda gondrong hina dina, bentak kuping sumplung. Siapa kau? Kau dan kamberatmu yang bermata satu itu pastilah sepasang el maut kuning. Matamu cukup tajam untuk mengenali kami. Lekas terangkan, siapa kau dan apakah mau mencari sengaja membuat kericuhan di sini? Wiro tertawa mengejek. Mataku bukan cuma cukup tajam mengenali tampang-tampang kalian, tapi juga mengetahui bahwa kalianlah bangsatnya yang telah membunuh si pelukis aneh, lalu melarikan lukisan perempuan telanjang itu. Dan kini, kau yang berkuping sumplung, bertangan buntung, berani bikin kurang ajar terhadap kawanku. Jadi kau adalah kawannya si cantik ini. Kalau begitu, biar kau bikin lebih dulu, agar kami berdua tak banyak kerintangan untuk menikmati tubuhnya nanti. El maut kuning kuping sumplung tutup ucapannya dengan serangan tangan kanan yang hebat dan berkekuatan sepertiga tenaga dalamnya. Satu kali pukul, dia berharap akan dapat membuat pemuda itu menemui ajalnya, sekurang-kurangnya luka parah dan cacat seumur hidup. Tapi bukan main kejut kuping sumplung ketika melihat bagaimana pemuda itu bukan saja berhasil mengelakkannya, tapi juga ganti membalas dengan satu serangan yang ganas. El maut kuning kuping sumplung melompat ke samping. Tangan kanannya kirimkan jotosan angin keras, sedang kaki kanan serentak dengan itu menendang ke pinggang. Inilah jurus yang dinamakan dua palu sakti melanda Mega. Angin serangannya saja hebat ya, bukan olah-olah. Pendekar 212 Wiro Sableng melompat 1,5 tombak ke udara. Tendangan maut lawan lewat. Sebaliknya, dengan tangan kirinya, Wiro sengaja memapasi lengan lawan. El maut kuning sumplung kertahkan ngerahang. Seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke tangan kanan. Sebagai seorang tokoh silat yang ditakuti di 8 penjuru angin, kuping sumplung merasa bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari lawan. Dia sengaja mengambil keputusan untuk bentrokan lengan dengan lengan dan memastikan lengan lawannya akan patah. Di lain pihak, memang bentrokan inilah yang dikehendaki Wiro Sableng.
Sekejap kemudian, lengan kedua orang yang bertempur itu pun beradu. Wiro Sableng mengkerenyit, lengannya tergetar sakit. Kulitnya keriputan dengan serta-merta. Sebaliknya, dari mulut Elmaut Kuning Kuping Sumplung terdengar suara pekik setinggi langit. Ah! Dia melompat 2 tombak ke belakang. Lengannya yang beradu kelihatan terkulai bergoyang-goyang. Ternyata tulang lengannya telah patah. Untung daging lengan itu hanya sebagian saja yang hancur. Kalau tidak, pasti di saat itu juga lengan kanan Kuping Sumplung akan putus menjadi 2. Namun demikian, keadaan Kuping Sumplung adalah parah sekali. Tak mungkin baginya untuk meneruskan pertempuran. Bahkan mungkin lengannya itu tak bisa dipergunakan lagi untuk selama-lamanya. Dengan menggigit bibir menahan rasa sakit, Kuping Sumplung totok beberapa urat di pangkal bahunya. Rasa sakit pun hilang. Melihat kamratnya dibikin demikian rupa, marahlah Elmaut Kuning Mata Picak. Brewoknya meranggas kaku karena luapan amarah itu. Di samping marah, dia juga terkejut karena tidak menyangka bahwa pemuda bertapang tolol itu berkepandaian sedemikian tingginya. Dengan langkah-langkah besar, Mata Picak maju ke hadapan pendekar 212 Wiro Sableng. Budak Hinadina, bentaknya. Aku tak begitu senang membunuh manusia yang aku tidak tahu siapa adanya. Kas terangkan namamu. Wiro tertawa bergelak dan bertolak pinggang. Wih, bicaramu keren sekali Mata Picak, saut Wiro. Dia melirik pada Elmaut Kuning Kuping Sumplung yang duduk menjelepok di tanah sambil berusaha mengobati lengannya yang patah. Namaku kau tak perlu tahu. Tapi apakah kau kenal dengan 3 buah angka ini? Habis berkata begitu, Wiro pukulkan telapak tangan kanannya ke arah dada Mata Picak. Wuss! Selari ke angin menyambar panas. Ajar. Maki Mata Picak seraya menyingkir ke samping. Dia terkejut ketika mendengar suara jeritan di belakangnya. Sewaktu berpaling, dilihatnya Kuping Sumplung yang menjelepok di tanah terjerongkang ke belakang, menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi. Yang di keningnya yang saat itu menjadi hitam, jelas kelihatan 3 buah angka putih 212. Tergetarlah hati Elmaut Kuning Mata Picak. Sejak hampir 1 tahun belakangan ini, ia telah mendengar tentang munculnya seorang pendekar yang berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Belasan tokoh silat golongan hitam menemui ajal di tangannya. Bahkan, banyak pula partai-partai silat yang hancur di obrak-abrik Pendekar 212. Pendekar itu sudah merupakan momok paling ditakuti oleh tokoh-tokoh silat golongan hitam. Dan kini, tiada dinyana dia sendiri berhadapan-hadapan dengan Pendekar 212 itu. Lebih tidak diana lagi, ialah bahwa Pendekar 212 itu adalah seorang pemuda belia bertampang tolol dan telah merampas jiwa kawannya di depan mata kepalanya sendiri. Mata Picak yang berotak cerdik dan tahu bahwa pemuda itu bukan lawan enteng, serta mengkhawatirkan pula akan lukisan perempuan telanjang, sambil tertawa dan berbatuk-batuk berkata, dengan seorang gagah rupanya. Nama besarmu sudah sejak lama ku dengar, Pendekar 212. Lalu, dengan rangkapkan tangan di muka dada, dia meneruskan, sebenarnya, antara kita tak ada permusuhan, tak ada silang sengketa, bahkan di hari ini baru bertemu muka. Gerangan, apakah yang membuatmu sampai demikian tega merampas nyawa sahabatku? Wiro tertawa gelak-gelak. Kalau tak ada hujan, masa akan ada geledek, kata Wiro. Kamratmu itu telah berani berkurang ajar terhadap sahabatku. Mata Picak menggumam dan tarik napas panjang. Sahabatku itu memang ceriwis dan tak boleh lihat perempuan cantik. Tapi kurasa
dia sudah menebus kekurang ajarannya itu dengan nyawanya sendiri. Sekarang antara kita tak ada apa-apa lagi. Aku akan pergi dan di lain hari kuharap bisa bertemu dengan kau lagi. Mana bisa kau pergi seenaknya? Terkejutlah Mata Picak mendengar ucapan Wiro. Kau telah membunuh si pelukis aneh dan mencuri lukisan yang tersandar di pohon itu. Untuk itu, kau patut menerima hukuman. Paras Mata Picak berubah membesih. Agaknya kau punya sangkut paut dan hubungan tertentu dengan si pelukis aneh. Ada hubungan atau tidak, kau tak usah ambil peduli. Yang penting, kau mesti serahkan lukisan itu kepadaku. Sedang, sebagai hukuman, karena telah membunuh si pelukis aneh, kau harus cungkil biji matamu yang tinggal satu itu. Helmat kuning Mata Picak tertawa terbahak-bahak. Aku sudah relakan kematian sobatku. Sekarang kau minta barang yang bukan milikmu. Menyuruh aku mencungkil mataku sendiri. Sungguh keterlaluan. Nama besarmu terpaksa aku lenyapkan dari muka bumi hari ini juga. Begitu selesai bicara, Mata Picak menggembor dan menerjang ke muka. Dalam sekejap saja, kedua orang ini sudah terlibat dalam satu pertempuran dahsyat. Gerakan Mata Picak hebat sekali. Tubuhnya lenyap. Hanya bayangan sinar kuning jubahnya saja yang kelihatan menelikung mengurung tubuh pendekar 212. Di lain pihak, begitu diserang lawan, Wiro segera maklum bahwa Mata Picak ilmu silat dan kesaktiannya lebih tinggi dari kuping sumplung. Karenanya, dengan berhati-hati, Wiro melayani lawannya ini. Dalam tempo yang singkat, 10 jurus sudah berlalu. Helmat kuning Mata Picak membentak. Nyaring dan tukar permainan silatnya dengan jurus-jurus yang disebut El Maut menggila. Untuk 5 jurus lamanya, Wiro Sableng bertahan mati-matian. 5 jurus kemudian, pendekar 212 mulai terdesak. Sambil keluarkan suara bersiul, Wiro percepat gerakannya, tapi dia terkejut ketika di sekelilingnya terdengar suara wut, 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 wut. Selarik sinar hijau melingkarinya dan mengeluarkan angin dingin yang menyembilui sekujur tubuh pendekar 212. Wiro tak tahu senjata apa yang di tangan lawan karena gerakan yang dibuat Mata Picak sangat cepat, luar biasa. Dalam pada itu, detik demi detik kekuatan tubuhnya semakin mengendur, sedang setiap serangannya senantiasa terbendung oleh lingkaran sinar hijau. Pruat! Wiro merasa dadanya laksana dipalung. Dia melompat mundur, parasnya berubah. Pakaian putih di bagian dadanya robek besar. Belum sempat dia berbuat sesuatu apa, tiba-tiba Mata Picak sudah menyerangnya lagi. Meski sekilas, tapi Wiro berhasil melihat senjata-senjata di tangan lawannya. Senjata itu ternyata adalah sebuah kebutan yang terbuat dari bulu-bulu halus berwarna hijau. Wut! Kebutan itu menderu lagi dengan hebatnya. 2-3 kali Wiro lepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam hebat, tapi senjata sakti di tangan lawan benar-benar mematikan dan membuyarkan pukulan-pukulan tangguhnya itu. Wiro mulai memaki-maki dalam hati. Keren juga nih si jelek. Suara siulan mengundang aneh dari sela bibirnya. Tangan kanan menyelinap datar kian kemari. Tiba-tiba, jari-jari tangan itu telah berubah menjadi putih dan kuku-kukunya laksana kilauan perak mendidih. Pukulan matahari kah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.